Pernyataan bersama Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU, khilafah ajaran Islam. Nah kemudian kalau dikaitkan dengan pendirian daulah khilafah, lah khilafah itu kan ajaran Islam. Negara Pancasila ini sudah final. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Khilafah itu adalah ajaran Islam yang di sana punya fungsi dua. Kami orang NKRI harga mati. Hidup TNI, hidup NKRI. Pemimpin daripada sistem khilafah itu disebut sebagai khalifah. Siapa kita? NKRI, Pancasila. Menyalurkan sesuai dengan koridor syariat. Dan khilafah tadi menerapkannya. Jangan sampai kita mudah terprovokasi yang dilakukan oleh sementara sekelompok orang yang ingin memecah belah bersama kita, yang ingin memecah belah bangsa ini, yang ada agenda ingin menghancurkan keutuhan NKRI. Semakin menegaskan kebutuhan umat ini akan institusi khilafah untuk menjaga akidah dan kemuliaan agama Islam. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Bagi kita Muslim sejati, tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Bahwa akan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir! Bersama umat tegakkan khilafah. Takbir! Takbir! Khilafah bukanlah sesuatu yang baru terdengar di telinga banyak warga Indonesia. Khilafah mulai diperkenalkan semenjak organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI bertandang di negara merah putih ini. Setelah organisasi eksklusif ini dibubarkan oleh pemerintah, khilafah mulai hilang kendali, sehingga ia berjalan bagai anak ayam tanpa induknya. Khilafah pasca pembubaran HTI mulai dikampanyekan oleh beberapa orang. Di antara mereka yang kita kenal adalah seorang mu'alaf bernama Ustadz Felix Xiao. Dan bagi kami orang-orang muslim, kami meyakini bahwa solusi yang diberikan terbaik itu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian itu sudah terbukti selama 1300 tahun lewat kemudian yang dikatakan khilafah tadi. Penceramah otodidak Sugi Nur Raharja atau lebih dikenal dengan Gus Nur alias Sugi Nur. Ya mau tidak mau Anda, suka nggak suka Anda, wallahi solusinya ini hanya kembali ke hukum Allah. Nah jadi nggak ada, harus kembali ke khilafah. Jadi penegak khilafah, aku khalifah, pegangan hidupku khilafah. Terserah mau live mau apa terserah. Ini negara sudah hancur. Kalau kurang puas nggak apa-apa, hancurkan terus. Ya mau dengan demokrasi kayak dengan NKRI harga mati kayak terserah. Barangkali kurang puas. Nanti kalau sudah putus asa, baru kamu akan mencari khilafah nanti. Ada pula terekam dalam jejak digital seorang penceramah sejuta umat, Ustadz Abdul Somad alias UAS. Oleh sebab itu, solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Tak terkecuali tokoh sekali Berdin Samsudin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang pernah menghadiri Kongres Internasional HTI di Senayan pada tahun 2007. Selamat kepada Hizbut Tahrir Indonesia yang telah menyatukan kita semua di tempat ini. Jagalah pertemuan kita ini, karena siapa tahu ada yang tidak suka kepada kita, ada yang tidak senang pada kita, maka mereka boleh jadi akan memprovokasi, akan menghasut, sehingga pertemuan yang mulia ini menjadi terciderai. Hakikat dari khilafah adalah persatuan dan kebersamaan.
Dan yang lebih tragis lagi, ideologi khilafah juga menyusup ke dalam wadah ulama se-Indonesia, yakni MUI, di mana beberapa dari mereka sempat menjadi pengurus MUI, yakni Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi. Jadi kita lihat orang yang menolak ya khilafahisme, ya tidak paham sejarah. Khilafahisme bagi umat Islam adalah bagian daripada sistem pemerintahan. Sudah begitu banyak pembahasan tentang khilafahisme dan komunisme. Bagi kita, ya khilafahisme bagi umat Islam adalah bagian daripada sistem pemerintahan. Dan Wakil Sekretaris MUI periode 2015-2020, Bahtiar Nasir. Kalau saya bilang khilafah, Anda teriak khilafahnya lebih keras lagi dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Sekali lagi, khilafah! Khilafah! Lebih keras dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Demokrasi di Indonesia ini sudah pada puncak kekacauannya. Yang berbicara ini bukan Bahtiar Nasir, tetapi Kapolri Tito Karnavian. Terakhir kali saya mau turun, tolak yang keras, tolak, tolak, pemimpin hoak harus. Allahu Akbar. Khilafah. Terus teriakan khilafah, 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 khilafah. Ada masanya. Dan masa itu sebentar lagi. Maupun yang mengatasnamakan pengacara Ahmad Khosinuddin. Menariknya, seorang pengacara ini cukup getol mengkampanyekan sistem khilafah ini melalui media sosial. Pernyataan bersama Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU. Khilafah ajaran Islam, hentikan segala bentuk penistaan agama, stop kriminalisasi ajaran Islam khilafah. Saya menantang untuk debat konsepsi mengelola negara, konsepsi mengatur negara dalam perspektif demokrasi dan dalam perspektif khilafah Islam yang dipahami umat Islam dan kaum muslimin. Seperti diketahui, Ahmad Khosinuddin pernah menjadi pengacara Gus Nur yang terdakwa kasus ujaran kebencian dalam ceramah-ceramahnya. Finalnya, Gus Nur tetap kalah. Pada akhirnya, keputusan sidang diputuskan oleh hakim dan Gus Nur mendekam di dalam penjara. Ahmad Khosinuddin juga pernah menjadi Direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pada tahun 2020, Ahmad Khosinuddin juga pernah ditangkap polisi. Ia ditangkap atas tudingan menebar berita palsu, namun tidak sempat ditahan. Rekam jejak Khosinuddin ternyata akhir-akhir ini baru tercium bau-bau khilafah. Karena Khosinuddin sangat optimis dengan konten di media sosialnya tentang masa depan khilafah dijadikan sebagai sistem di sebuah negara dengan menggantikan sistem demokrasi. Lah ini JI juga kita tidak tahu salahnya JI itu apa gitu. Nah kemudian kalau dikaitkan dengan pendirian daulah khilafah, lah khilafah itu kan ajaran Islam. Sangat disayangkan pengetahuan Khosinuddin. Seharusnya pengetahuan ini tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, yakni khilafah. Khilafah dinilai tidak baik karena ia bersifat imajinatif. Khilafah tidak bakal terwujud dan benar-benar menjadi sistem di suatu negara, apalagi di seluruh dunia, karena mustahil terwujudnya sistem pemerintahan yang diakui oleh seluruh negara di penjuru dunia. Kita tidak habis pikir, semangat mengusung khilafah dalam memperjuangkan sistem ini. Mereka seakan-akan mengharapkan sesuatu yang bermanfaat sedikit pun, sehingga tidak bernilai apapun. Mereka tampil di belakang khilafah hanya untuk menjadi oposisi pemerintah dengan tujuan politis. Jadi mengkriminalisasi kalau itu dikaitkan dengan upaya khilafahisasi misalkan begitu. Segala hal yang berkaitan dengan khilafah, segala hal yang berkaitan dengan daulah, apakah istilah baiat ya, itu kemudian jadi sah dianggap suatu penjahat, apalagi penjahat itu teroris, ini kan ngawur. Mereka hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah sehingga mereka dapat merebutnya. Pengusung khilafah sesungguhnya membual saja. Mereka tidak percaya atas apa yang diperjuangkan. Sangat mungkin ketika kekuasaan didapat, mereka pasti tidak bakal memperjuangkan khilafah lagi.
mereka akan tetap kembali ke demokrasi karena hati nurani mereka hanya terpaut terhadap demokrasi. Sadar atau tidak, pengusung khilafah dalam hati nuraninya ingat bahwa demokrasi merupakan sesuatu sistem yang dibangun dengan darah perjuangan oleh beberapa pahlawan bangsa. Sangat tidak bermoral orang-orang yang tidak memperjuangkan apalagi bersikeras menggantikan demokrasi dengan sistem yang lain. Karena perjuangan mereka yang sesungguhnya bukan untuk khilafah, tapi hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah. Maka tidak boleh baper merespon setiap argumentasi yang disampaikan mereka tentang khilafah. Anggap semua argumentasi mereka sebatas membual saja. Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang melecehkan ajaran Islam khilafah dengan menuduhnya akan menjadi bencana bagi segenap umat Islam harus dibantah sekaligus diberikan klarifikasi oleh umat Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa khilafah adalah ajaran Islam. Agar ajaran Islam khilafah yang agung tidak ditafsirkan negatif apalagi dianggap akan menimbulkan bencana bagi umat Islam. Maka dari itu, pemerintah atau rakyat tidak boleh terpengaruh dengan modus khilafah yang dikampanyekan oleh pengusungnya. Tetaplah bersikap optimis dalam menjalankan sistem demokrasi tanpa berpikir negatif yang dapat merusak sistem demokrasi yang sudah ada. Pikiran negatif ini akan berakibat negatif pula terhadap masa depan seseorang. Qosinuddin itu adalah seorang politikus. Pasti pikirannya tidak selurus agamawan fundamentalis. Qosinuddin pasti punya kepentingan di balik semua kampanyenya tentang khilafah. Secara general, kepentingan yang dimaksud adalah kekuasaan. Qosinuddin pasti sadar bahwa tidak ada musuh yang abadi di dalam politik. Sebaliknya, tidak ada teman yang abadi pula di dalam politik. Boleh jadi, sekarang di saat berjuang menggapai kepentingan yang dirahasiakan, Qosinuddin masih sangat soulmate dengan pengusung khilafah. Karena sekarang mereka sepemikiran, tapi begitu kepentingan itu tercapai, Qosinuddin pasti berubah haluan dengan memusuhi khilafah. Percayalah.